Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 20 September 2022 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Budi Rahman memimpin apel kesadaran nasional. Apel kali ini mengangkat tema strategi pengendalian inflasi dan mitigasi, serta dampaknya pada tingkat daerah hingga desa. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat dilihat sebagai cermin keberhasilan pembangunan dan program ekonomi yang dilakukan oleh kepala daerah. Untuk itu, pengelolaan inflasi di daerah menjadi sangat penting sebagai cerminan kondisi ekonomi suatu daerah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Budi Rahman mengatakan, inflasi disebabkan oleh sejumlah faktor diantaranya, dari sisi permintaan, penawaran, maupun ekspektasi. Setiap faktor individu dan kelompok dapat mempengaruhi inflasi secara berbeda dalam periode tertentu. Berdasarkan disagregasi kelompok, peningkatan laju inflasi tahunan Kalimantan Tengah terutama berasal dari kelompok transportasi yang bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara dan darat, serta diikuti kelompok makanan minuman. Asisten 1 menambahkan, terkait inflasi di perdesaan agar dana desa dapat tepat sasaran untuk mengendalikan dan memitigasi dampak inflasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Kepmendesa nomor 97 tahun 2022 tentang pengendalian dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat desa, di mana pemerintah desa harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, dikarenakan sudah terbentuk tim pengendali inflasi daerah, sehingga TPID dapat segera melakukan langkah-langkah komprehensif terkait dengan penanganan dampak inflasi. Tim Liputan Seruyan TV. Banyak desa di daerah pemilihan 2 yang belum memiliki akses jaringan listrik yang memadai. Untuk itu, legislatif menyetujui rancangan pembangunan jalan dan box culvert agar mempermudah pihak PLN masuk ke daerah tersebut. Listrik menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mempermudah aktivitas. Namun masih ada sebagian desa di Kecamatan Hanau, salah satunya yang belum memiliki akses listrik yang baik, sehingga keluhan tersebut disampaikan oleh masyarakat yang dituangkan dalam KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pembangunan jalan dan box culvert tentunya akan mempermudah PLN masuk ke setiap desa yang ada di Kecamatan Hanau. Dikarenakan akses jalan pada sejumlah titik masih sulit untuk dilewati, khususnya pihak PLN. Menurutnya, apabila akses jalan sudah memadai, pihak PLN akan lebih mudah membawa peralatan yang diperlukan, sehingga penyaluran listrik bagi masyarakat bisa terakomodir dengan baik dan menjangkau setiap sudut desa. Terlebih listrik menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan. Dan kemarin juga teman-teman sepakat untuk pembangunan box di desa Tanjung Hanau, Hubung situ. Karena apa itu dapat? Karena di sana mau masuk PLN, listrik kan. Nah, makanya kemarin PLN juga menyampaikan untuk infrastrukturnya itu masih agak menyusahkan. Makanya teman-teman dari DPR meminta agar itu dibangunkan. Jadi untuk akses mobilisasi peralatan dari PLN itu bisa masuk tiang-tiangnya. Ada banyak sekali kemarin kita bahas, dan itu sudah menjadi kesepakatan dengan TAPD dengan kepala daerah melalui TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Ketua menambahkan, kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD Seruyan. Dikarenakan kebutuhan listrik sangat penting dan harus diupayakan sebaik mungkin. Tim Liputan Seruyan TV. Meski sering terjadi hujan di Kabupaten Seruyan, khususnya di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, namun tidak berpotensi menimbulkan banjir dan secara umum seluruh kecamatan masih aman dari banjir. Intensitas hujan di Kabupaten Seruyan cenderung masih dalam kondisi normal dan tidak membahayakan masyarakat. Meski hujan sering terjadi namun tidak berpotensi menimbulkan banjir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan, Agung Sulistiono mengatakan, potensi hujan yang terjadi saat ini masih dalam kondisi sedang dan tidak seperti tahun sebelumnya, di mana pada sejumlah daerah tidak terjadi banjir hanya pada wilayah dataran rendah yang debit airnya naik. Namun belum dapat dikatakan banjir karena air yang menggenang masih bersifat sementara dan berdasarkan data dari BMKG untuk Seruyan, kecamatan yang sering hujan yaitu Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur. Menurutnya, berdasarkan hasil laporan dari tim lapangan yang bertugas di sejumlah daerah, tidak ada rumah ataupun jalan yang terendam banjir, dikarenakan intensitas hujan di daerah ini masih rendah dan dalam kondisi stabil, sehingga masyarakat masih dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman. Sampai ke Muara 2 segala. Ya banjir, tapi kan banjir-banjir yang di pinggir sungai yang rendah itu aja. Enggak yang kayak dulu yang dalam tuh pada. Apalagi yang hari ini kan kulihat dari BMKG itu yang hujan itu Seruyan Timur sama Seruyan Hilir. Dari BMKG itu. Berarti enggak tapi yang urgent. Enggak tapi yang kayak 2020 tuh pada. Terus jalan raya Sembaru juga enggak ini. Iya. Aman aja, enggak apa-apa. Kepala BPBD menambahkan, meski di 2 kecamatan sering terjadi hujan namun tidak berpotensi banjir. Kendati demikian, masyarakat diminta tetap waspada dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Iswanti menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Tahun 2022 ini kondisi perekonomian masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi COVID-19. Terlebih ketidakpastian perekonomian negara maju yang berdampak pada inflasi, tentunya kebijakan pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Wakil Bupati Seruyan Iswanti mengatakan, arah kebijakan yang dirumuskan dalam penyusunan APBD perubahan merupakan kebijakan dasar yang mencakup sejumlah hal diantaranya, sesuai dengan skala prioritas dan rencana kerja yang ditetapkan dalam RKPD tahunan, penyesuaian program visi misi indikator utama kabupaten dan sasaran kabupaten, sehingga hasilnya dapat terukur dan selaras dengan dokumen perencanaan tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. Menurutnya, secara umum struktur perubahan APBD 2022 diantaranya, target pendapatan diperkirakan sebesar 1,12 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan target pendapatan sebelumnya sebesar 1,07 triliun. Belanja daerah sebesar 1,25 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan APBD tahun 2022 sebesar 1,11 triliun. Penerimaan yang berasal dari silpa tahun sebelumnya sebesar 145 miliar, mengalami kenaikan dibandingkan dengan silpa APBD tahun 2021 sebesar 59 miliar. Wabub menambahkan, rancangan perubahan APBD merupakan program kerja pemerintah daerah yang selanjutnya akan dibahas bersama oleh pihak eksekutif dan Badan Anggaran Legislatif DPRD Seruyan. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di Pasar Sayur dan Ikan Kuala Pembuang, Asisten 1 Sekretaris Daerah membuka kegiatan Puncak World Clean Up Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia tahun 2022. WCD adalah hari bersih-bersih yang dilaksanakan serentak di 191 negara, dengan tujuan menyatukan umat manusia dari berbagai budaya, agama, suku, dan ras untuk membersihkan dunia dari permasalahan sampah. Aksi tersebut merupakan wujud peningkatan kepedulian terhadap permasalahan sampah, serta menjadi sarana memupuk nilai cinta kasih terhadap masa depan bumi. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Budi Rahman mengatakan, aksi WCD tahun ini dilaksanakan sejak tanggal 10 sampai dengan 25 September 2022, dengan mengusung tema 13 juta menuju Indonesia bersih dan bebas sampah. Tema diambil sebagai wujud semangat persatuan menuju Indonesia bersih melalui seluruh kalangan masyarakat. Terlebih 13 juta relawan dapat turut serta dalam aksi ini dan menjadi bagian dari sejarah aksi gotong royong pungut sampah terbesar di dunia. Budi Rahman menambahkan, sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, pemerintah daerah akan selalu mendukung kegiatan WCD, di mana kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan dan strategi pemerintah daerah
dalam upaya pengelolaan rumah tangga dan sejenisnya, serta turut mengkampanyekan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat dan unsur penting lainnya. Walk-in update ini sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan kita menetapkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta bahwa pelaksanaannya mulai dari tanggal 10 sampai dengan 25 September, tetapi untuk serentaknya dilaksanakan pada hari ini untuk Kabupaten Seruyan, sehingga harapan kita dengan adanya aksi seperti ini mengurangi timbunan sampah yang ada, bahwa gerakan bersih-bersih sedunia ini bisa juga dilaksanakan di Kabupaten Seruyan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, Eliani Maria, berharap WCD dapat mengurangi tumpukan sampah yang ada di sejumlah tempat, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan kualitas udara menjadi lebih baik. Tentu kedepannya masyarakat juga diminta agar sadar terhadap kebersihan lingkungan khususnya yang ada di daerah ini. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.